Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiga Firman Syahdan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya bab 1, yaitu berjudul dengan apakah kemampuan operasional aliran kas untuk mengukur kinerja perusahaan guna meningkatkan selama periode financial distress. Jadi gini ya, kan pada era sekarang ini perusahaan itu kan semakin berlomba-lomba untuk meningkatkan labanya. Nah, di persaingan saat ini tuh kan semakin ketat. Perusahaan itu dituntut untuk menghasilkan laba yang tinggi guna menarik investasi. Lah, financial distress ini muncul karena perusahaan itu tidak mampu memenuhi kewajibannya, atau selama beberapa tahun itu labanya itu menurun karena penyebabnya itu salah satunya krisis global. Lah, ini sangat berpengaruh oleh perusahaan karena krisis global ini akan menyebabkan labanya menurun selama beberapa tahun. Lah, laba turun ini itu akan menyebabkan financial distress perusahaan. Financial distress ini ya, kayak menurut Luciana itu tahun 2003 itu suatu perusahaan yang dikategorikan mengalami financial distress itu jika perusahaan itu dalam 2 tahun itu labanya itu terus menurun, tidak pernah positif. Namun di sini menurut Ayenda 2007 itu financial distress itu terjadi apabila perusahaan itu tidak dapat mengolah keuangannya dan tidak dapat menjaga kestabilan keuangan perusahaan. Nah, seperti kegagalan dalam mempromosikan barangnya atau yang menyebabkan penjualannya menurun. Ya, seperti itu. Ya, namun financial distress ini dapat dicegah seperti penelitiannya Deco tahun 1994 itu bahwa laba yang sekarang itu lebih prediktif daripada arus kas di masa yang akan datang dan lebih bernilai relevan daripada arus kas yang sedang berjalan atau beroperasi. Ya, karena di sini dalam penelitiannya itu dijelaskan bahwa terdapat hubungan antara laba masa depan dengan laba saat ini. Ya, laba saat ini tuh sangat lebih kuat dikarenakan investor itu menilai dari laba yang dihasilkan saat ini. Karena apabila harga saham saat ini laba saat ini itu menurun, investor akan berpikir 2 kali apakah perusahaan ini tetap nantinya bisa berdiri atau tidak. Bahkan investor bisa menjual sahamnya. Ya, apabila sahamnya dijual, perusahaan itu akan mengalami kerugian karena modal yang diberikan investor itu harus dikembalikan, dan ini mengurangi arus kas perusahaan. Selanjutnya yang dapat mempengaruhi financial distress itu menurut penelitiannya Casey dan Betzat tahun 1985 itu menyatakan bahwa informasi arus kas itu lebih berguna untuk menjelaskan kembali sejumlah saham perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, karena penghasilan dan arus kas di sini
termasuk peran penting terhadap kesulitan keuangan perusahaan. Karena di sini kelangsungan hidup perusahaan itu tergantung pada kemampuan untuk beroperasi secara menguntungkan atau mengolah waktu penerimaan dan pendistribusian uang. Misalnya ya, perusahaan itu dengan kekurangan kas, mungkin investor itu akan berpikir-pikir untuk menginvestasikan uangnya ke perusahaan tersebut. Maka investasi dalam perusahaan itu pastinya akan menurun. Dari penjelasan tersebut, maka informasi arus kas itu sangat dibutuhkan dengan baik, karena investor melihat dari informasi arus kas yang ada pada perusahaan saat itu. Ya, selanjutnya dalam penelitian saya ini, saya mengambil sampel pada perusahaan manufaktur di laporan laba rugi pada tahun 2003 sampai 2007. Karena di sini di Indonesia pada saat itu banyak perusahaan manufaktur yang mengalami penurunan laba karena terjadinya krisis global. Ya, di sini saya akan menguji dalam prediksi pengambilan saham pada nilai baik operasi arus kas dan interaksi antara dua variabel ini dengan indikator kesulitan keuangan perusahaan. Di sini saya dalam pengujian empirisnya itu ya menggunakan perbandingan antara kinerja harga saham perusahaan itu sebagai tanda mengenal, dan untuk membandingkannya itu menggunakan arus kas dan laba yang dicapainya. Nah, di sini harga saham itu dianggap mencakup informasi dalam arus kas yang direalisasikan, dan laba itu sebagai indikator bahwa mencakup informasi dalam kinerja perusahaannya. Ya, dengan permasalahan yang saya sudah jelaskan tadi, saya membuat rumusan masalah. Yang pertama itu ya, bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap financial distress. Yang kedua, bagaimana dampak operasi arus kas terhadap financial distress. Untuk yang ketiga, bagaimana informasi operasi arus kas itu bagaimana dampak informasi operasi arus kas itu terhadap financial distress. Dan yang keempat itu, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara profitabilitas operasi arus kas dan informasi operasi arus kas terhadap financial distress. Di sini saya tujuan penelitian saya itu yang pertama untuk mengetahui dampak dari profitabilitas terhadap financial distress. Yang kedua itu untuk mengetahui dampak operasi arus kas itu terhadap financial distress. Yang ketiga itu untuk mengetahui dampak informasi operasi arus kas itu terhadap financial distress. Dan yang ketiga itu untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara profitabilitas operasi arus kas dan informasi operasi arus kas terhadap financial distress. Di sini saya memiliki manfaat penelitian bagi umum, bagi perusahaan maupun bagi pihak akademisi ya. Kalau bagi umum itu ya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang layak dipercaya dan dapat dijadikan referensi atau acuan untuk daftar pustaka. Untuk bagi perusahaan itu, penelitian ini dapat menjadi saran dan
masukan terhadap perusahaan yang saya teliti. Untuk bagi akademisi, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian ya di masa yang akan mendatang. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.